dikesankan tanpa sadar bahwa pusat kegiatan pelayanan itu di gereja. Yang namanya terima tamu, bawa kantong kolekte, yang jadi majelis bendahara pelayanan. Di luar itu tidak jelas, tidak ada penekanan. Ini salah loh. Hari ini robah pikiranmu. Pusat kegiatan pelayanan adalah rumahmu, kupret. Di pasar tadi, kantormu, makanya di kantor yang rajin, jangan datang terlambat, berprestasilah di kantor, jangan sampai atasanmu berdoa, ya Tuhan pindahkan pria ini. Amin, saudara? Saudara mengerti maksud saya? Pusat kegiatan pelayanan kita di mana? Rumah masing-masing, kantor, toko, restoran. Kalau pusat kegiatan belajar, gereja. Jadi jangan merasa Anda karena tidak sekolah Alkitab nggak perlu belajar. Yuk belajarnya di gereja kalau beta di sekolah Alkitab. Amin. Dan kalau beta belajar di sekolah Alkitab, supaya saya ada di sini meneruskan apa yang sudah saya ajarkan dengan bahasa yang sudah mengerti. Kalau gereja menjadi pusat kegiatan pelayanan, Anda tahu apa yang terjadi? Rezim gereja. Ayo duitnya, ayo semua potensinya. Sini, kita bikin gereja besar. Kita bikin kegiatan-kegiatan. Bukan tidak boleh punya gereja sendiri. Bukan tidak boleh punya kegiatan. Tapi intinya harus tahu, gereja pusat pengajaran. Amin. Pusat kegiatan pelayanan di rumah, di kantor, di toko. Lalu di gereja dibuat sebagus-bagusnya pujian penyembahan. Wow, yang luar biasa. Kalau gereja tertentu, syahdu. Bukan syahdu, syahdu. Yang jarum jatuh, ting, kedengeran. Tapi gereja yang lain bilang begini, Tuhan sudah bosan dengan lagu-lagu lama, sekarang lagu yang baru. Ayo kita puji-pujian, kita puja-puja Tuhan. Tuhan senang dipuja-puja. Terus kalau kita memuji Tuhan, hadiratnya puji-pujian. Di sini saja. Tuhan kayak Tuhan yang tidak dewasa gitu loh. Kayak Tuhan yang gak matang. Tuhan yang tidak sehat pikirannya. Disuap-suap dengan puji-pujian. Terlena. Lalu jemaat pulang tidak sama seperti datang. Mujizat masih ada. Gereja pusat pengajaran. Amin. Jemaat mengerti. Amin. Pulang jadi berkat. Nah sekarang saya masuk. Bidang ini udah jelas ya saudara. Ibu-ibu bidangnya rumah tangga. Jangan sampai WC kotor. Ubin mengkilat. Ya. Pulang ke rumah suami sudah disiapin makanan yang suami suka atau yang sehat. Jangan pulang. Udah tuh ceplok sendiri telurnya. Akhirnya muka suami kayak muka telur ceplok. Itu mie instannya udah mie instan. Nggak begitu bu. Ya biarpun sayur tanpa daging itu enak, sehat. Siapkan ya. Yang kerja rajin, giat, jujur ya. Yang dagang ayo kerja keras, hemat dan seterusnya. Nggak usah diajarin, Anda harus mengerti ini. Lalu tingkatan atau level. Saudara harus makin dewasa. Supaya di bidang di mana saudara berkiprah, di situ saudara akan menemukan atau berinteraksi orang-orang yang saudara sentuh. Amin. Halo. Memang tidak semua jadi komisaris atau direktur utama, betul. Tapi berprestasilah di kelasmu. Kalau orang yang bisnis dengan modal 3 juta, 5 juta, bikin mie ayam empek-empek di pinggir jalan ke depan rumah, berprestasilah di kelas itu. Ayo meningkat, betul nggak? Tidak semua jadi komisaris atau direktur utama
atau dagang dengan kelas miliaran, tapi di kelasmu berprestasilah. Setuju? Ngerti maksudnya ya? Jangan diukur begini, wah ada direktur utama, kita teman kepala bagian. Kalau kelasmu kepala bagian yang berprestasi. Oh, hanya kepala gudang yang berprestasi. Setuju saudara? Amin? Di tempatmu berprestasilah. Lalu saudara, tingkatan kedewasaan. Semakin Anda dewasa, Anda semakin bisa menyentuh orang. Pelayanan itu adalah bagaimana merubah manusia menjadi manusia Allah. Saya udah ngomong tadi ya. Jadi kitanya harus berubah dulu. Kita harus berubah dulu dengan baik. Sungguh-sungguh berubah. Kita baru punya beban untuk merubah orang. Jadi dimanapun kita berada, kita menjadi berkat saudaraku.